Allah menjelaskan dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, yang artinya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Imam dan masyarakat, tokoh masyarakat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha kufur, yang nikmatnya tidak pernah terukur. Semoga kita bahagia sampai alam kubur. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Karena berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan Islam sampai dengan saat ini. Baik, di bulan Ramadan itu kita melaksanakan yang namanya berpuasa. Nah, sekarang apa tujuannya berpuasa, Pak? Tujuannya berpuasa, Allah menjelaskan dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, yang artinya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah berapa hari kita lewati puasa? Sudah 29. Besok puasa terakhir. Mestinya sudah ada kata takwa dalam diri kita. Ibaratnya pelatihan kita selama 30 hari, mestinya tujuan pelatihan sudah ada dalam diri kita. Sekarang, apa itu takwa? Sifat-sifat orang yang bertakwa. Mau kita mau tahu berhasil puasa kita, itu dilihat dari sifatnya. Imam Bushairi menjelaskan, sifat-sifat orang yang bertakwa itu terdiri dari kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. To, kof, waw, ya. Yang pertama adalah to, singkatan dari tawadu, rendah hati. Jika kita berhasil puasanya, berarti kita tidak sombong. Apa itu sombong? Pakai baju mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Punya mobil mewah? Belum tentu. 2 karakternya kata Nabi. Yang pertama, pada saat dia meremehkan orang lain. Yang kedua, pada saat dia menolak yang namanya kebenaran. Apa penyebab sombong? Yang pertama adalah bertambahnya ilmu. Banyak anak-anak zaman sekarang mengaku dirinya hijrah, jago ilmu tasawufnya, pintar ilmu fikihnya, sombong. Kapan dia sombong? Pada saat dia menolak yang namanya kebenaran. Apakah ada ustadz sombong? Ada. Kapan? Pada saat menolak yang namanya kebenaran. Tidak hanya ilmu agama, ilmu dunia, ilmu fisika, ilmu IPS. Anak-anak zaman sekarang mereka sombong. Kapan mereka sombong? Pada saat mereka menolak yang namanya kebenaran dan hilang adabnya pada saat mereka menuntut ilmu. Padahal puncak dari semua ilmu adalah adab. Seperti itu. Jadi bapak-bapak sekalian yang punya anak-anaknya diberikanlah ilmu-ilmu etika-etika yang baik. Karena di sekolah itu tidak semerta-merta kita sepenuhnya bisa mengikuti ilmu-ilmu etika yang ada di sekolah. Karena dari pandangan saya di sekolah-sekolah hanya mendapatkan ilmu-ilmu teori. Selebihnya hanya dari pergaulan. Seperti itu. Selanjutnya penyebab sombong yang kedua adalah bertambahnya harta. Kita belajar dari Palu Donggala Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur sekejap. Palu Donggala tidak cukup 5 menit hancur habis. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta, Pak? Oke lah. Masih ada sebagian rumah, sebagian wilayah yang rumahnya besar, uang depositonya 7 miliar, sombong. Banyak orang kaya di Indonesia sombong, mereka banyak uangnya sombong, dan mereka sombong, mereka sombong banyak uangnya, akhirnya Allah azab mereka dengan apa? Diberikanlah penyakit. Akhirnya apa? Habis uangnya cuma untuk bayar penyakitnya. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta, Pak? Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan informasi kaya sombong korun haram masuk surga. Pejabat sombong Fir'aun haram masuk surga.
Ilmuwan sombong, kalan sombong, haram masuk surga. Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Dan puncak sombong tertinggi kata Nabi adalah, puncak sombong tertinggi adalah orang yang meninggalkan sholat. Itulah orang yang sombong. Selanjutnya, sifat orang yang bertakwa yang kedua adalah to'kof. Kof, apa itu kof? Kona'ah. Apa itu kona'ah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jika kita ingin bersyukur dari nikmat yang Allah berikan, ingin bahagia dengan nikmat yang Allah berikan, jika Allah memberikan kita rezeki 7, gaya hidup kita cukup 5. Akhirnya ada keamanan 2. Nah, yang membuat kita menderita adalah Allah memberikan kita rezeki 5, akhirnya gaya hidup kita 7. Akhirnya menderita 2. Artinya apa? Artinya kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Yang punya mobil, alhamdulillah ada mobilku, tetanggaku cuma motor. Yang punya motor bilang apa? Alhamdulillah ada motorku, tetanggaku kemana mengayuh pakai sepeda. Yang punya sepeda bilang apa? Alhamdulillah ada sepedaku, kemana-mana tetanggaku jalan kaki. Yang jalan kaki bilang apa? Alhamdulillah aku masih ada kaki, tidak lumpuh. Tetanggaku lumpuh, akhirnya yang lumpuh bilang apa? Alhamdulillah aku masih hidup, tetanggaku kemarin mati. Nah, jika kita bersyukur seperti itu, akhirnya kita senang. Nah, yang membuat kita iri dengki, yang membuat kita tidak senang adalah kita melihat yang lumpuh, lihat yang bisa jalan, lihat punya motor, mobil. Nah, seperti itu. Jadi di situ tidak ada rasa syukurnya. Dan orang yang tidak bersyukuri nikmat yang Allah berikan akan melahirkan sifat pelit. Sekarang saya tanya, bapak suka anak-anak yang pelit atau dermawan? Bapak suka istri yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu suka menantu yang pelit atau dermawan? Ibu-ibu suka anak-anak yang pelit atau dermawan? Semua suka yang dermawan, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka dengan orang pelit. Nah, jadi seperti itu, Pak. Selanjutnya, sifat-sifat orang yang bertakwa yang kof waw. Apa itu waw? Waro. Apa itu waro? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ketika kita di akhirat. Jadi sehingga bapak-bapak, ibu-ibu pada saat bekerja, pada saat berbisnis, apabila ada yang berbahaya itu ditinggalkan dan dilakukan apabila tidak berbahaya. Seperti itu. Jadi waro itu sifatnya mudah, sangat mudah. Jadi prinsip waro itu meninggalkan sesuatu yang meragukan dan melakukan sesuatu yang tidak meragukan. Seperti itu. Itulah waro. Selanjutnya yang terakhir adalah to, kof, waw, ya. Yang terakhir adalah ya. Apa itu ya? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan. Kita tidak mungkin bisa lari dari Allah karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Al-ayah. Mereka bisa saja bersembunyi dari manusia kata Allah, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari Mesir, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair mengatakan, adalah sebuah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang dia menampakkan kesolehannya, tetapi sebenarnya dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sendiri. Saya ulangi, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari Mesir, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair mengatakan, ini adalah kata-kata yang diukir sangat indah. Mengatakan, adalah sebuah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang dia menampakkan kesolehannya, tetapi sebenarnya dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sendiri. Baik, oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah semua, di bulan Ramadan yang sisa beberapa hari ini sudah mau selesai, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, membersihkan diri kita, membentengi diri kita dengan kebaikan-kebaikan
amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.